prosesnya Cak Wisnu. Ya. Ya. Kayak kemarin ya. Itu Empu Fanani ini dan rekan-rekan membuat keris Garuda Nusantara. Itu kemarin saya juga sempat dengar dan melihat, bahkan sempat juga diterima oleh kementerian mungkin. Iya. Itu luar biasa sekali kerisnya. Wah, ini ya opo gawe ini lho sakmono gedene terus rituale kaya opo. Secara singkat ya napa nih? Tapi bangga loh kita sebagai orang Singosari. Iya, ini kan meneruskan tradisi Singosari itu. Bu Fanani dan teman-teman sudah menciptakan suatu pusaka untuk negara ini. Bu, tentang pusaka yang jenengan buas yang sekarang sudah pegang oleh kementerian, cerita singkat pripun gini. Jadi singkatnya bahwa keluarga besar Singosari dan sekitarnya atau Malang Raya itu berkumpul, perwakilan-perwakilan lah berkumpul, kemudian ada diskusi, kemudian tercetuslah ide untuk membuat pusaka, yang mana pusaka tersebut akan dianugerahkan. Jadi pusaka tersebut memang disiapkan untuk pusaka negara. Ada yang berpendapat untuk tindih negoro, itu diantaranya. Jadi ketika konsep itu mengerucut, maka tercetuslah konsep-konsep tentang keris Garuda Nuswantara, dan itu dikerjakan tempat pertamanya pada Desember 2022 dan selesai pada 2024, jadi 2 tahun. Di dalam proses tersebut tentu berbagai macam agenda ritual, mulai dari proses pengambilan air, proses pesu besi, proses-proses yang lain yang dilakukan oleh tim maupun seperti rangkap seorang empu dan tim ini, sehingga terwujudlah sebuah keris pusaka yang sudah kita serahkan dan sudah diterima oleh negara dan diwakili oleh Bapak Menteri Kebudayaan. Nah, singkatnya seperti itu. Artinya kalau melihat perjalanan proses pembuatan keris Nusantara itu tidak gampang dan tidak mudah mungkin. Karena di situ banyak proses atau banyak sesuatu yang harus dilalui. Ya sampai saat ini sudah berada di tangan kementerian. Ketika sebuah pusaka itu diharapkan punya vibrasi yang besar, punya harapan yang besar, maka diperlukan pertama energi yang besar pula. Baik energi itu berbentuk perpaduan antara material, jadi material waktu yang digunakan ada besi meteor, ada besi-besi penemuan, ada besi-besi alam, besi-besi yang daur ulang juga. Jadi banyak sekali bahan-bahan yang memang waktu disiapkan, termasuk dilengkapi dengan logam mulia dan dihias dengan berlian dan permata yang lain. Ada. Di samping berlian tabur kecil-kecil juga ada berlian utama, jumlahnya 4. Jadi memang, asli berlian? Iya, berlian. Jaluk sintuk sugih lah. Ya teman. Tapi ini menarik banget. Karena di sisi keistimewaannya ini bukan sesuatu yang gampang dilakukan Cak Her. Karena melihat dari perjalanan ritualnya itu, ya kita lihat-lihatnya tuh kok nggak sanggup, karena ini benar-benar orang-orang yang sampai orang yang memang di bidangnya naik gunung, turun gunung, menyusuri lembah, sungai. Gimana itu Bu ceritanya sampai ke gunung-gunung, kenapa kok sampai seperti itu? Apa memang harus seperti itu? Jadi yang pertama, keris pusaka itu dikerjakan oleh tim, oleh beberapa empu dengan keahlian masing-masing. Yang keahlian tempat, keahlian kinata, keahlian pasang emas, keahlian pembuatan walangka. Kemudian juga didukung oleh tim yang selama ini berhubungan dengan dana, berhubungan dengan ritual. Proses-proses awal di dalam
melangkah ketika merencanakan keris pusaka tersebut, itu ada konsep-konsep ritual naik gunung. Dan bahkan di sana itu, di dalam ke gunung itu ada konsep tempat di gunung. Ini saya juga terkejut waktu itu dengan tim yang lain. Petunjuk, nah karena petunjuk itu iya berdasarkan petunjuk, tim itu ada ritual dan sebagainya, petunjuknya kita sepakati. Jadi ada salah satu tempat simbolis yang ada di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Iya. Ini coroku medeni kita ya. Karena apa? Bahasanya aku tadi tempat di tempat dan itu berada di pucuk gunung. Itu resiko itu. Enggak di pucuk ya, pokoknya di gunung. Di gunung ya. Iya. Artinya teman-teman tim penggagas ataupun pembuat keris ini memang benar-benar diuji yang begitu luar biasa dalam cara fisik, uji dari nyali, mental juga itu. uji mental. Ya. Ya. Burung lek ketemu ulo ta macan ya. Empu pada waktu menempa di gunung itu alatnya ono enggak nih gunung? Enggak mau apa Iya, ya alatnya gimana, Bu? Ya, waktu kan itu kan pasti kan ya enggak persiapan enggak Iya. jadi waktu itu memang kita konsep dengan Pak Gaga dan teman-teman yang lain bagaimana nanti agar supaya salah satu bagian dari kodokan keris ini bisa mencapai titik yang layak untuk ditempa. Jadi bagaimana mencapai untuk titik menuju lebur lah. Oh, Tapi karena memang tempat yang jauh dari kelistrikan, kita juga berupaya memakai beberapa alat bantu agar supaya besi ini tidak hanya merah, tapi merah menuju kuning, jadi menuju pijer. Tapi memang tidak sampai pijer, tidak mampu. Kita bawa peralatan, bawa areng, bawa alat-alat penunjang itu, tetapi untuk simbolisasi, untuk simbol tempadian itu sudah memenuhi syarat. Iya, harus pijar Doro anu itu gesaran lah. Iya. Nggak harus pijar kayak di tempat pandi. Iya. Salen gitu ya. Iya, nggak bisa. Tapi itu tadi cerita singkatnya itu menarik banget. Ini pasti kita akan menemukan session yang berlanjutnya tentang pusaka Nusantara. Iya. Lah, tentu sebelum kita menginjak itu, saya ingin tahu nih, Empu, tentang keris sendiri filosofinya apa sih? Anak-anak muda paling sampai hari ini ingin bertanya, oh paling keris itu kayak pusaka. Lah, sementara keris secara filosofi dan secara kegunaannya seperti apa? Nyun sewu ini hanya untuk pengetahuan kita saja. Ingin tahu. Ya. Gitu. Iya, jadi ini yang berhubungan dengan generasi muda Iya. yang perlu saya Keris sampaikan. ini, saya kan tahu keris. Keris itu hubungannya dengan metalurgi. Metalurgi. Jadi hubungannya dengan metal, dengan besi. Tentu saja dengan beberapa variasi juga ya. Jadi kalau kita ngomong keris itu sesuatu karya seni yang menurut saya itu sangat lengkap. Wah, ini karya seni. Iya. Karya seni. Jadi kita tahap ini ya. iya, jadi keris itu sebagai memang sisi lain sebagai karya untuk pusaka. Yang jelas keris itu salah satu karya seni dan menurut pengetahuan saya salah satu artefak karya seni yang paling lengkap itu hanya keris. Hanya keris. Lengkapnya gimana? Secara pendek aja. Nah, sekarang sampai ngomong apa saja itu ada pada keris. Ngomong ngomong apa? Kayu. Kayu. Mulai kayu cendana, kayu jati, kayu gaharu kayak ada keris. Watu. Batu. Iya. Jadi keris itu dilengkapi dengan batu-batu permata. Kadang ada jamrutnya, kadang ada sampai ngomong apa? Ngomong simbol, ngomong power, ngomong filosofi apa saja itu ada pada keris pusaka. Sambil saya buka ini Bu ya. Oh iya, iya. Nah, itu diantaranya. Jadi untuk generasi muda bahwa keris pusaka itu adalah salah satu karya seni yang luar biasa.
yang hubungannya dengan api, ya keris. Yang ada hubungannya dengan air, ya keris. Yang hubungannya dengan udara, ya keris. Udara. Iya, udara. Kalau nggak ada udara ya apa itu? Kita ngomong langit, ya ada. Karena karena bahan-bahan keris itu diantaranya jatuh dari langit. Termasuk sinar juga ya? Meteor itu yang dimaksud. Dulur-dulur, bolo-bolo Cak Kamsi, Empu Panani barusan memberikan satu gambaran dan satu wawasan tentang keris. Lah, keris itu sendiri ini adalah nilai seni yang sangat tinggi yang harus kita junjung tinggi dan harus kita lestarikan, karena keris ini sebagai pamor bahkan status seseorang, bahkan di budaya kita sendiri. Jadi bolo-bolo sing nom-nom arang-nom jangan alergi tentang keris, ataupun jangan sampai meninggalkan pengetahuan tentang seni sejarah, seni budaya, bahkan produksi pusaka sendiri perlu kita pelajari, karena itu ada jati diri bangsa kita. Empu, ini juga aku menarik, aku sering delok keris, delok keris, mari ngono keris itu kok koyo tombak, keris itu koyo sing lokolos, terus ono keris sing lekuk-lekuk kok apa bahasane lho. Lah, itu kenapa sih dibuat seperti itu? Kok bisa dibentuk kuat polo, dibentuk untuk looknya, itu filosofinya seperti apa? Jadi yang pertama, memang keris pusaka ini sudah ada sejak zaman yang bisa dikatakan antabrata, zaman yang sangat lama ya. Ada istilah Kabudan, ada istilah zaman Singosari, Mojopahit, Cendolo, Kediri, dan sampai hari ini keris-keris itu mengalami perubahan, perbaikan sesuai dengan fungsi dan harapan serta filosofi-filosofi yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Jadi kalau dulu itu mirip-mirip petok, kemudian kaga, kemudian selanjutnya ada keris. Jadi memang ada juga semacam evolusi ya. Jadi ada perubahan-perubahan sampai hari ini. Dan yang lalu pun itu sampai hari ini itu tidak ditinggalkan, tetap dibuat duplikatnya, tetap diputarani, membuat keris-keris seperti masa lalu. Dan masa sekarang juga ada kreativitas pengrajin maupun empu-empu yang saat ini yang sedang mendalami aktivitas melanjutkan yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Artinya dari bentuk keris itu bisa memberikan cerita, bahkan memberikan simbol bahwa keris ini diproduksi oleh empu seseorang ini atau diproduksi oleh wilayah setempat. Jadi ada istilah tanggo ya, estimasi di mana keris ini dibuat dengan beberapa ciri pada ornamen tersebut. Misalkan seseorang yang sudah terbiasa beraktivitas, bertransaksi dan sebagainya, oh ini keris Bali dengan corak ini ada tanda-tandanya. Oh ini keris Pakubuwono, itu PB. Oh ini keris Hamengkubuwono. Oh ini keris Cirebon, keris Sumatera, Lombok, ini dari Aceh, dari Sulawesi, dari masing-masing itu punya ciri khas. Itu yang umum. Oh ini keris Madura, Blambangan, dan lain-lain. Wah luar biasa Dayat. Karena apa? Nggak selesai. Satu sesi nggak selesai. Karena nanti 2 hari nggak selesai. Sesi kedua nanti kita akan melihat proses pembuatan keris di Besalannya Empu Panani. Ya, suatu saat kita akan Kami persilakan. Ya, nggak apa-apa Bu nih. Oh iya, untuk besok pun juga siap karena besok juga memang ada rencana tempat juga. Oh, ada pesanan Bu. Iya, termasuk pesanan juga. Bu, kalau pesen keris itu caranya gimana Bu? Datang ke sini atau apa? Ada beberapa macam, jadi sebaiknya pesen keris itu ya datang ke sini, kita ngobrol, profesinya apa, harapannya apa, kita mengenal juga. Ada juga yang memang jarak jauh, Pak, saya nggak bisa hadir ini. Untuk hubungannya dengan pesalen, saya berharap juga generasi muda itu silakan
melirik, Nggih, nggih. silakan mempelajari bahwa ilmu metalurgi itu di dunia secara internasional itu memang sesuatu yang sangat menarik yang hubungannya dengan itu dari Makelar. Yo ojo rek. Namanya usaha, Mas. Namanya ya usaha. nara hukum, Nara hukum. nara hukum. Boleh enggak, Bu? Kita kan tanya. Bahasane Makelar kok ada cara hukum ya. Bisa. Jadi istilahnya memang ini kalau kita ngomong bisnis ya kita berbisnis ini juga bagian dari bisnis. Memang usaha Gereja. ya. Namun memang untuk pekerjaan-pekerjaan di pesantren ini biasanya memang yang diutamakan memang pesanan-pesanan untuk pribadi, tidak diperjualbelikan. Artinya itu loh, lek sampean kate makelaran, iku bentuke mek sebagai mek profil utawa iku mek bentuk apa jenenge iku sebagai gaman mainan gitu loh. Iya, enggak tahu. Tapi lek gaman yang sesungguhan ojo di acara no. Wah, itu maling kan maling. ya namanya Ya sisi lain kan dunia perdagangan juga. Iya, nah ini loh. Sisi lain dari itu kan juga dunia perdagangan. Enggak, memang ada hubungannya dengan dunia perdagangan. Zaman dulu pun itu juga. Iya, nggak mungkin ya namanya Pangeran Diponegoro bikin sendiri ya Bu ya. Nggak mungkin pasti pesenin juga punya siapa. Ayo anak Arab ini Raja Ken Arab pesen nggak mungkin dia bikin sendiri. Pesen pasti ada punya. Nah pasti itu nanti mungkin ya ada perantaranya. Kita di situ Bro. Ada yang mendampingi. Walaupun saya nggak ada yang belani, paling tidak dulu Cak sih. Empu Fanani ini bukan hanya saja berproduksi di bidang pusaka, tapi juga bisa kita belajar edukasi tentang pendidikan budaya, pendidikan seni, bahkan pendidikan tentang khusus perkerisan. Kita bisa mengedukasi, kita bisa sinau di sini di Pesalen, di Singosari. Betul. Lah, harapan ke depan kita punya generasi penerus yang cinta terhadap produk pusaka lokal, cinta terhadap seni budaya lokal, yang itu harus kita lestarikan. Nah, itu saya kira ini untuk sementara kita stop dulu karena ini juga mau maghrib ya. Kita nanti akan sambung episode selanjutnya tentang perkerisan. Tentunya nanti bukan hanya menyambung dan menyambung, nanti kita akan tahu pusaka-pusaka yang ada di depan ini nanti cerita sejarah dan filosofinya seperti apa. Nanti kita akan sambung ke episode yang kedua. Ya, terusnya banyak ini yang harus dijelaskan. Oke, kita akan jumpa lagi pada season selanjutnya. Oke, Bu, matur sembah nuwun. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Cak Kamsi, cangkruan ala Singosari selalu menjadi solusi.